Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk pada materi menentukan bunga tunggal. Ini masih tetap dalam materi dalam bab aritmatika sosial. Nah, bunga tunggal adalah jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak yang menabung atas persetujuan bersama. Nah, rumusnya di sini ada dua, ada yang dalam satuan tahun, kemudian satunya dalam satuan bulan. Jadi di sini ini bunga dan ini persentase bunga dan yang ini adalah modal. Jadi bunga sama dengan persentase bunga dikalikan dengan modal, ini kalau dalam satuan tahun. Kemudian kalau dalam satuan bulan, bunga sama dengan 1/12 kali persentase bunga kali modal. Jadi di sini 1/12, satu ini karena dalam hitungan bulan atau per bulan. Kemudian contoh soalnya di sini contoh 1. Pak Adi meminjam uang di bank sebesar 30 juta dengan bunga 24% per tahun. Tentukan bunga yang ditanggung oleh Pak Adi jika akan meminjam selama 6 bulan, 8 bulan, dan 12 bulan. Kita bahas mulai dari yang 6 bulan. Nah, jawab. Pertama, bunga 6 bulan. Jadi bunga 6 bulan itu sama dengan 6/12. Jadi di sini, nah karena ini hitungannya per bulannya, jadi di sini karena di sini yang ditanya adalah 6 bulan, berarti 6/12 kali persentase bunganya 24%, yang ini dikalikan modalnya. Modalnya itu ini 30 juta. Sama dengan 6/12 kali 24% itu kan 24/100 kali 30 juta. Di sini yang bisa kita sederhanakan. Nah, 6 dan 12 ini sama-sama dibagi 6, 1/2. Kemudian yang bisa disederhanakan lagi adalah 2 dengan 24. 2 bagi 2, 1, 24 bagi 2, 12. Kemudian yang bisa disederhanakan ini, nolnya kita coret 2. Kemudian yang 30 juta, nolnya kita coret 2. Untuk mempermudah atau memperkecil perkaliannya. Sama dengan, nah, jadi di sini yang tidak dicoret adalah 12. 12 kali 300.000. Nah, ini kan 300.000 karena 02-nya sudah dicoret. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nolnya 5, jadi di sini 300.000. Kemudian 12 kali 300.000 sama dengan 3.600.000. Jadi bunga untuk 6 bulan adalah 3.600.000. Kemudian kita lanjut pada bunga 8 bulan yang B. Bunga 8 bulan berarti di sini menjadi 8/12 karena di sini 8 bulan. 8/12 kali 24% dikalikan 30 juta sama dengan, nah 8/12 kali 24/100 kali 30 juta. Yang bisa kita sederhanakan di sini adalah misalkan 12 dengan 24. Nah, sama-sama dibagi 12, di sini 1, yang ini 2. Kemudian di sini yang bisa kita sederhanakan lagi adalah 02 kita coret yang bawah, kemudian 02 kita coret yang atas. Nah, dari perkalian ini kita peroleh menjadi 8 kali 2 kali 300.000. 8 kali 2 kali 300.000 itu sama dengan 4.800.000. Jadi bunga 8 bulan itu adalah 4.800.000. Kemudian kita lanjut pada soal yang terakhir. Di sini mintanya adalah bunga 12 bulan. Berarti di sini adalah 12/12 kali 24% atau 24/100 kali 30 juta. 12 bagi 12 itu kan sama dengan 1. Nah, kemudian yang bisa dicoret adalah di sini 2 nol di bawah dan 2 nol di atas. Nah, maka sama dengan 12 bagi 12 itu 1 kali 24 kali 300.000 sama dengan 7.200.000. Jadi bunga untuk 12 bulan adalah 7.200.000. Nah, ini pembahasan untuk contoh soal 1. Kemudian kita lanjut pada contoh soal yang kedua. Pak Budi meminjam uang di bank sebesar 20 juta dengan bunga 25% per tahun. Tentukan keseluruhan nominal yang harus dikembalikan oleh Pak Budi jika akan meminjam selama 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. Nah,
di sini pembahasannya yang ditanyakan adalah uang keseluruhan yang harus dikembalikan oleh Pak Budi. Jadi nanti ini ada kesamaan dengan contoh 1. Nah, pertama cara mengerjakannya kita sama dengan contoh 1, kita cari dulu besar bunganya. Yang pertama, kalau minjamnya selama 6 bulan. Jadi bunga 6 bulan itu sama dengan 6/12 kali persentasenya, ada persentase bunga 25% kali 20 juta. Sama dengan di sini 6/12 ini kita sederhanakan, sama-sama dibagi 6, 6 bagi 6 1, 12 bagi 6 sama dengan 2. 25% itu 25/100 kali 20 juta. Nah, di sini yang bisa kita sederhanakan adalah 0, 2 0 di bawah coret dan 2 0 di atas coret. Kemudian yang bisa kita coret di sini 2 yang ini dengan 2 yang ini. 2 bagi 2 yang ini 1, yang ini juga 1. Tapi jangan lupa ini nolnya miliknya ini ya. Nah, jadi ini menjadi 25 kali ini 1, nolnya 1, 2, 3, 4, 5 kali 100.000. Jadi 25 kali 100.000 sama dengan 2.500.000. Nah, ini untuk bunganya. Nah, jadi keseluruhan uang yang harus dikembalikan oleh Pak Budi adalah uang yang harus dikembalikan adalah modal ditambah bunganya. Bunga selama 6 bulan. Modalnya berapa yang dipinjam sama oleh Pak Budi adalah 20 juta ditambah bunganya 2.500.000. Jadi sama dengan 22.500.000 untuk peminjaman selama 6 bulan. Kemudian berikutnya peminjaman selama 9 bulan. Nah, jadi kita pertama kali itu menghitung bunga 9 bulan, 9/12 kali 25% kali 20 juta. 9/12 kali 25/100 kali 20 juta yang bisa kita sederhanakan di sini. Misalkan 0 di bawah, 2 0 di bawah coret dengan 0 di bawah, 0 di atas yang kita coret, maaf. Kemudian yang bisa kita sederhanakan di sini misalkan 9 dan 12 sama-sama dibagi 3. 9 bagi 3 itu 3, 12 bagi 3 sama dengan 4. Kemudian yang bisa kita coret lagi di sini misalkan 4 dan 20. 4 bagi 4 1, 20 bagi 4 sama dengan 5. Jadi di sini yang tidak dicoret atau sisanya di sini adalah 3 kali 25 kali 50.000. Nah, sama dengan 3.750.000 ini untuk bunga selama 9 bulan. Jadi uang yang harus dikembalikan oleh Pak Budi adalah modal ditambah bunga selama 9 bulan. Modalnya 20 juta, bunganya adalah 3.750.000, maka totalnya adalah 23.750.000 untuk peminjaman selama 9 bulan. Kemudian yang terakhir adalah peminjaman selama 12 bulan. Nah, bunga 12 bulan adalah 12/12 kali 25% kali 20 juta. Sama dengan 12 bagi 12 itu 1, 25% adalah 25/100 kali 20 juta. Di sini yang bisa kita sederhanakan, yang bisa kita coret adalah nah ini 2 0 di bawah dan 2 0 di atas untuk mempermudah perhitungan. Nah, menjadi 25 kali 2 di sini 25 kali 200.000 ya maksudnya sama dengan 5 juta. Jadi total uang yang harus dikembalikan oleh Pak Budi adalah modal ditambah bunga 12 bulan. Modalnya 20 juta ditambah bunganya adalah 5 juta. Jadi totalnya adalah 25 juta. Jadi uang yang harus dikembalikan Pak Budi jika meminjam selama 12 bulan adalah 25 juta. Nah, itulah contoh soal dan pembahasan tentang bunga tunggal. Mudah-mudahan kalian bisa pahami. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.